Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarin Syakila dari kelas 11D akan menyampaikan materi mengenai garis singgung lingkar. Oke, pertama, apa itu garis singgung? Garis singgung adalah garis yang menyentuh atau memotong lingkaran di satu titik tertentu. Titik itu disebut dengan titik singgung. Sifat-sifat dari garis singgung ini, yang pertama ada sifat selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang ditarik ke titik singgung tersebut sehingga membentuk sudut 90 derajat. Sifat yang kedua yaitu garis singgung memotong lingkaran di satu titik tertentu. Selanjutnya, rumus dari garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran terbagi menjadi dua, yaitu garis singgung lingkaran persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Untuk rumus garis singgung persekutuan dalam, kita bisa menggunakan rumus panjang garis singgung lingkaran dalam atau D sama dengan akar dari jarak titik pusat dua lingkaran kuadrat dikurang jari-jari lingkaran pertama tambah jari-jari lingkaran kedua kuadrat. Untuk rumus garis singgung lingkaran persekutuan luar, kita bisa menggunakan rumus L atau garis singgung persekutuan luar, garis singgung lingkaran persekutuan luar sama dengan akar dari jarak titik pusat dua lingkaran kuadrat dikurang jari-jari lingkaran pertama dikurang jari-jari lingkaran kedua kuadrat. Selanjutnya masuk ke contoh soal dari garis singgung persekutuan dalam. Seperti yang dilihat, pertama diketahui panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing yaitu 20 cm dan 10 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 78 cm, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah untuk mengerjakan soal ini kita bisa pertama-tama menulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Seperti tadi diketahui kalau R besar atau jari-jari lingkaran pertama itu 20 cm, dilanjut dengan jari-jari lingkaran kedua itu 10 cm, lalu jarak titik pusat dua lingkaran atau P itu 78 cm. Nah, yang ditanyakan itu D atau garis singgung persekutuan dalam. Kita bisa masukin rumus yang udah tadi kita masukin. Kayak pertama D sama dengan kita bisa masukin rumus yang udah disebutin tadi, yaitu D sama dengan akar dari jarak titik pusat kuadrat dikurang jari-jari lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua kuadrat. Kita bisa masukin kayak sama dengan jarak titik pusat dua lingkaran itu 78. Dari sini itu dikuadratkan dikurang jari-jari lingkaran pertama 20 ditambah jari-jari lingkaran kedua itu 10 kuadrat. Kita bisa langsung aja 78 kuadrat itu hasilnya 6084. Terus 20 tambah 10 30 kuadrat itu 900. Ini bisa kita langsung kurangin aja sehingga hasilnya itu 5184. Kita tinggal nyari akar dari 5184 yaitu hasilnya 72 cm. Contoh soal kedua, garis singgung lingkaran persekutuan luar. Pertama, di sini diketahui kalau jari-jari lingkaran pertama itu 9 cm, jari-jari lingkaran kedua yaitu 4 cm. Jarak titik pusat dua lingkaran yaitu 25 cm. Ditanyakan panjang garis singgung persekutuan luar yaitu garis C dan D. Berapa panjang garis singgung persekutuan luar? Seperti biasa, pertama-tama kita harus menulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui dari soal, seperti jarak jari-jari lingkaran pertama atau R besar yaitu 9 cm, jari-jari lingkaran kedua atau R kecil yaitu 4 cm.
dan P atau jarak titik pusat dua lingkaran yaitu 25 cm. Selanjutnya kita bisa langsung aja memasukkan rumus yang udah saya sebutkan sebelumnya, yaitu D atau garis singgung persekutuan luar sama dengan akar dari jarak titik pusat dua lingkaran kuadrat dikurang jari-jari lingkaran pertama dikurang jari-jari lingkaran 2 kuadrat. Langsung aja kita masukin tadi seperti yang ada. Selanjutnya kita bisa langsung masukin aja yang udah kita ketahui tadi ke dalam rumusnya. Apa tadi ya? Panjang garis jarak titik pusat dua lingkaran yaitu tadi 25 cm. 25 cm kita kuadratkan, terus dikurang jari-jari kedua lingkaran itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Itu tadi ada 9 cm dikurang 4 cm, hasilnya 5 cm kuadrat. Kita bisa langsung aja hitung hasilnya, yaitu 25 kuadrat hasilnya jadi 625 dikurang 5 kuadrat yaitu 25. 625 dikurang 25 hasilnya 600. Selanjutnya kita cari akar dari 600. Yaitu 10 akar 6. Lanjut ke contoh soal ketiga, yaitu ketika kita mencari jari-jari lingkaran, bukan garis singgung lingkarannya. Pertama, contoh soalnya, diketahui lingkaran A dan lingkaran B memiliki jari-jari yang berbeda. Jari-jari lingkaran A adalah 5 cm, jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 25 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran 24 cm, maka panjang jari-jari lingkaran B adalah pertama, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Yang diketahui R kecil atau jarak jari-jari lingkaran yang pertama itu 5 cm. Nah, jarak titik pusat dua lingkaran yaitu 25 cm dan jarak garis singgung lingkaran persekutuan dalamnya 24 cm. Ditanyakan jari-jari lingkaran pertama. Berdasarkan rumus teorema Pythagoras, untuk mencari jari-jari lingkaran ini kita bisa melakukan penukaran ruas. Yang tadinya jari-jari lingkaran berada di sebelah kiri, kita ubah menjadi sebelah kanan. Jadinya jari-jari lingkar ini nyarinya kurang. Karena ini yang diketahui garis singgung persekutuan luar, di mana jari-jari lingkaran pertama dikurang jari-jari lingkaran 2, maka kita tulis di sini jari-jari lingkaran pertama dikurang jari-jari lingkaran kedua sama dengan jarak titik pusat akar dari jarak titik pusat dua lingkaran kuadrat dikurang garis singgung persekutuan luar kuadrat. Kita tulis di sini jari-jari lingkaran yang sudah kita ketahui. Jadi karena R pertama ini belum kita ketahui, maka kita bisa tulis aja R keduanya. Jadi R dikurang 5 sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat, hasilnya akar dari 625 dikurang 576 sama dengan akar dari 49. Akar 49 sama dengan 7. Nah, ini udah kita ketahui hasilnya 7. Gimana cara untuk menentukan R-nya? Pertama, kita tulis kembali R yang di atas. R dikurang 5 sama dengan jari-jari lingkaran pertama dikurang jari-jari lingkaran kedua 5 cm sama dengan 7. Kita lakukan pindah ruas. Jadi yang tadinya 5 berada di sebelah kanan dengan posisi minus, kita pindahkan ke sebelah kiri dan berubah menjadi plus. Di R sama dengan 7 tambah 5. 7 tambah 5 sama dengan 12. Jadi hasil panjang dari jari-jari lingkaran yang pertama yaitu adalah 12 cm. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarin Syakila dari kelas 11D akan menjelaskan materi mengenai sudut pusat dan sudut keliling.
Ini sudut pusat dan sudut keliling. Ini memiliki sudut pusat dan sudut keliling dalam matematika memiliki beberapa sifat atau rumus. Yang pertama, sudut pusat yaitu sama dengan 2 kali sudut keliling. Yang kedua, semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besar sudutnya adalah sama. Yang ketiga, sudut keliling yang menghadap diameter, besar sudutnya adalah 90 derajat. Contoh pengaplikasian sifat atau rumus lingkaran yang sudah disebutkan, yaitu jika terdapat seperti ini merupakan sudut pusat, dan ini merupakan sudut keliling. Jika diketahui sudut keliling sebesar 45 derajat, maka berapakah sudut pusat? Seperti yang sudah kita ketahui tadi, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Maka sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling yang sudah kita ketahui ini, kita masukkan 45 derajat sama dengan 2 kali 45 yaitu 90 derajat. Maka besar dari sudut pusat ini merupakan 90 derajat. Contoh pengaplikasian rumus lingkaran yang kedua, yaitu semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besar sudutnya adalah sama, yaitu jika terdapat seperti ini merupakan sudut pusat yang sebesar 60 derajat, kemudian ada sudut E, sudut D, dan sudut C. Yang sudah kita ketahui yaitu sudut D sebesar 30 derajat. Nah, pertanyaannya, berapa besar sudut E? Berpatokan dari rumus lingkaran yang tadi sudah kita pelajari, yaitu semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Ini kan sudut D, dia menghadap ke busur K dan L. Sudut E juga menghadap ke busur K dan L. Maka semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya adalah sama. Jadi bisa kita ketahui kalau sudut E ini besarnya adalah juga 30 derajat. Contoh soal selanjutnya, jika kita menemukan kasus seperti ini di mana diketahui terlebih dahulu yaitu sudut pusatnya sebesar 80 derajat. Maka gimana cara mencari sudut kelilingnya? Kita bisa menggunakan setengah dikali sudut pusat sama dengan setengah dikali 80 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi besar sudut keliling atau sudut ACB yaitu 40 derajat. Selanjutnya materi segi 4 tali busur lingkaran. Jadi segi 4 tali busur lingkaran yaitu segi 4 di mana keempat titik sudutnya terletak pada suatu lingkaran dan keempat sisinya adalah busur lingkaran tersebut. Sifat dari segi 4 tali busur lingkaran ini, yang pertama, sudut berhadapan dan saling berperurus itu jumlah totalnya adalah 180 derajat. Sifat yang kedua yaitu perpotongan tali busur. Sudut AP dikali PC sama dengan sudut BP dikali PD. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu segi 4 tali busur lingkaran. Seperti yang sudah disebutkan tadi, segi 4 tali busur lingkaran memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu sudut yang berhadapan dan saling berperulus berjumlah 180 derajat. Misalnya kita ketahui sudut K, contohnya sudut K dan sudut M, jika kita jumlahkan maka hasilnya sama dengan 180 derajat. Begitupun dengan sudut L dan sudut N, hasilnya akan juga sama 180 derajat. Cara pengaplikasian dari sifat yang pertama ini, misal sudah kita ketahui kalau besar sudut A itu 102 derajat dan besar sudut B itu 78 derajat. Sesuai sifat tadi,
sudut yang berhadapan dan saling berpelurus itu jumlah besarnya 180 derajat. Maka sudut A berhadapan dan berpelurus dengan sudut C. Maka kita tinggal jumlah total dikurang dengan jumlah yang sudah kita ketahui. Jadi 180 derajat dikurang dengan 102 derajat sama dengan 78 derajat. Maka kita sebarengan 78 derajat, maka kita ketahui kalau sudut C itu sebesar 78 derajat. Begitu dengan sudut B. Untuk menemukan sudut B, kita perlu mengurangi 180 dengan 78 derajat sama dengan 102 derajat. Maka sudut B sebesar 102 derajat.